Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A mata kuliah Hukum Pidana angkatan 2024 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini kami beranggotakan Tata Suci Pratiwi, Syaila Nabilah Azahro, Zarina Azwatika, Muhammad Nafis Nurrohim, dan Aulia Nabila. Pada video kali ini kami akan membahas perbandingan asas-asas hukum pidana dalam KUHP lama ke KUHP baru. Selamat menyaksikan. Secara singkat, asas teritorial ini adalah kewenangan suatu negara dalam mengatur dan mengatasi permasalahan hukum baik dalam pidana maupun perdata di wilayahnya sendiri. Kemudian, asas teritorial dalam KUHP secara yuridis diatur dalam KUHP lama itu pada pasal 2 dan 3 KUHP. Kemudian dalam KUHP baru itu diatur secara eksplisit pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Kemudian secara sosiologis, KUHP lama, asas teritorial ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia termasuk di kapal dan pesawat Indonesia di luar wilayah. Kalau dalam KUHP baru, asas teritorial berlaku untuk tindak pidana di wilayah Indonesia dan kendaraan Indonesia luar wilayah dengan pengaturan lebih rinci dan tegas. Jadi lebih terperinci dan lebih tegas lagi di dalam KUHP baru. Kemudian pendekatan hukum asas teritorial dalam KUHP lama itu cenderung represif. Dia menekankan penegakan hukum berdasarkan wilayah saja. Sedangkan dalam KUHP baru, asas teritorial ini sudah mengakomodasi perlindungan HAM dan pendekatan restoratif. Asas nasionalitas aktif. Perbandingan asas nasionalitas aktif dalam KUHP lama dan KUHP baru adalah pada KUHP lama, asas nasionalitas aktif diatur dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI. Namun, penerapan asas ini bergantung pada perjanjian atau kesepakatan antar negara yang mengizinkan atau tidaknya pemberlakuan hukum sesuai kewarganegaraan pelaku. Sedangkan pada KUHP baru, asas nasionalitas aktif tetap menitik beratkan pada subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Artinya, peraturan pidana Indonesia berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk di luar negeri tanpa ketergantungan pada perjanjian internasional. Jadi, singkatnya, KUHP baru memperkuat dan memperjelas asas nasionalitas aktif dengan menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi WNI dimanapun mereka melakukan tindak pidana. Sedangkan, pada KUHP lama, penerapannya masih bergantung pada kesepakatan antar negara. Selanjutnya, asas nasionalitas pasif. Perbandingan asas nasionalitas pasif dalam KUHP lama dan KUHP baru adalah pada KUHP lama mengatur asas nasionalitas pasif dalam pasal 3 dan 4. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang asing sepanjang perbuatan tersebut mengancam atau merugikan kepentingan nasional di Indonesia. Lalu pada KUHP baru mengatur asas perlindungan dan nasionalitas pasif secara terpadu dalam pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa setiap hukum pidana Indonesia berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan nasional Indonesia tanpa memandang kewarganegaraannya, sehingga memperkuat perlindungan hukum nasional terhadap ancaman dari luar negeri. Dengan demikian, KUHP lama baru menyatukan dan memperjelas asas nasionalitas pasif dengan konsep asas perlindungan dalam satu pasal, berbeda dengan KUHP lama yang memisahkan pengaturan di beberapa pasal. Perbandingan asas universal ada di pasal 4 KUHP lama dan pasal 6 di KUHP baru. Pasal 4 di KUHP lama lebih bersifat umum dan terbatas, memberikan kewenangan hukum pidana Indonesia untuk berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana tertentu di luar negeri. Namun perbuatan yang dimaksud harus dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sedangkan di pasal 6 KUHP baru mengatur asas universal dengan merujuk pada perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia. Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan di luar negeri jika perbuatan tersebut
dapat diproses berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Misalnya kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan genosida. Asas non-retroaktif perbandingannya ada di pasal 1 KUHP lama dan di pasal 2 KUHP baru. Pasal 1 KUHP lama yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas non-retroaktif di sini artinya hukum pidana tidak berlaku surut kecuali jika undang-undang baru lebih mengutamakan bagi terdakwa. Terus di pasal 2 KUHP baru ayat 1, setiap perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat perbuatan dilakukan. Asas non-retroaktif tetap dipertahankan, tetapi KUHP baru menegaskan secara lebih jelas dan sistematis serta berlaku untuk seluruh sistem pemidanaan yang berkeadilan. Perbedaan asas praduga tak bersalah dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP lama, asas praduga tak bersalah tidak diatur secara jelas atau eksplisit, tetapi asas ini tetap dijalankan dalam praktik pengadilan pidana di Indonesia dan dijamin di dalam beberapa undang-undang. Di antaranya ada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Hakim yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang kedua dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam KUHP baru, asas praduga tak bersalah diatur secara jelas dalam pasal 2 ayat 2 dan lebih spesifik di bagian asas-asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Bunyi pasal 2 ayat 2 dalam KUHP 2023 adalah hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hak asasi manusia dan asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.